Pertama, bagaimana cara menghidupkan fuad kita atau hati kita agar kita lebih bisa mendalami Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara memberikan fatwa pada diri kita. Karena banyak pendidik sekarang itu hanya sekedar mengajar tapi tidak bisa mengamalkan, Bu ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Pertama, bagaimana cara menghidupkan kolbu atau fuad? Yang maha menghidupkan kolbu itu siapa? Allah. Namun yang paling mengerti kepada Allah itu Sayyidina Rasulullah. Karena beliau secara fisik sudah wafat, maka sentruman tangan beliau sudah gak mungkin kita dapat kecuali melalui warasahnya, pewarisnya. Siapa pewarisnya? Itulah yang disebut al-ulama. Ulama. Rasulullah itu nggak bisa baca kitab. Kitab ini. Beliau ya nggak ada lah kitab At-Tibyan, itu nggak punya. Tapi kitab ini ditulis karena mengikut kolbu beliau. Lebih hebat mana? Kolbu beliau atau kitab ini? Kolbu beliau. Maka yang disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi, itulah yang disebut dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang disebut pewaris nabi itu yang kalbunya kenal kepada Allah sehingga dia takut kepada Allah. Jadi yakhsha itu maknanya ya'rif jalalah, mengenal, bermakrifat terhadap jalal dan jamalnya Allah. Itu maknanya. Mungkin gak kita segen kalau kita gak ngerti orangnya? Gak mungkin. Kita segen sama seseorang karena kita tahu dia siapa. Tapi kalau kita gak tahu dia siapa, mungkin kita permalukan dia, kita hina dia, kita gak hargai dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yajibu 'alal murid ayyatluba syaikhan mursyidan muttasilan asaniduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi wajib bagi kita untuk mencari mursyid yang kolbunya bersambung kepada kolbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sanad kertas. Rasulullah kan nggak ngasih sanad kertas kepada sahabat Nabi. Sanad beliau itu sanad ruhani. Karena sahabat disentuh beliau kolbunya hidup, maka para sahabat menyentuh kolbu para tabi'in. Tabi'in nyentuh kolbu atba'ut tabi'in. Sampai hari ini sentuhan kolbu mereka akan terasa. Dan kita beruntung negeri kita banyak orang yang mewarisi itu. Jadi silakan Ustadz cari mursyid yang kolbunya hidup dan bisa menghidupkan kolbu kita. Biiznillah. Amin. Ya. Yang kedua, gimana caranya biar takwa? Imam Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif mengatakan, man laisa lahu syekhun atau mithalun, seingat saya, fala yufliha abada. Orang yang enggak punya contoh, punya guru, enggak akan sukses. Coba kalau Banser itu silatnya apa? Coba belajar sendiri pakai YouTube. 10 tahun juga enggak bisa. Tapi kalau punya guru semalam dapat 1 jurus, benar nggak? Itu baru jurus fisik. Gimana kalau jurus kolbu? Jadi teman-teman pesilat aja mesti ada gurunya. Silat badan, apalagi silat lidah. Jadi at-taqwa ini mesti dari kolbu, nggak bisa nggak. Dan gurunya mesti orang-orang yang tidak hanya berbicara nazariyat. Nazariyat itu teori-teori, tapi dia berbicara tentang tahqiqat, gimana cara mewujudkannya. Nggak pakai teori, nggak baca kitab terus bisa jadi wali, nggak begitu. Mesti dibimbing oleh walinya baru jadi wali. Ya. Dibimbing, baca buku Quran, nanti khatam jadi ahlul Quran nggak? Enggak. Gimana caranya belajar Quran? Belajar kepada ahlul Quran, pasti jadi ahlul Quran. Sesederhana itu jadi kekasih Allah itu. Mudah gak? Mudah. Kenapa orang bilang ribet jadi kekasih Allah? Itu karena antum membayangkan wali itu di tengah hutan, hidupnya kere gitu ya.
hidupnya sulit, ya, makannya sekali sebulan. Itu yang antum bayangkan wali ya. Itu mungkin wali hutan kali, ya. Wali hutan ada lagi tuh. Ingin jadi ahli fikih, ngajinya masih apa? Ahli fikih. Baca buku belum tentu antum jadi ahli fikih. Ingin jadi kekasih Allah, berguru kepada kekasih Allah. Insya Allah jadi kekasih Allah. Kira-kira begitu, ya. Jadi mesti punya mursyid. Mursyidnya bukan buku. Maka kita nyebut guru kita itu murabbi ruhina, mursyiduna murabbi ruhina. Murabbi itu apa arti tarbiyah? Tarbiyah itu artinya yang mendidik dan menumbuhkan. Itu arti tarbiyah, robba. Ya, gitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Kami berangkat dari Pak Haji Ansor Kecamatan Pasian, Bu ya. Sempat disinggung di awal-awal tadi tentang masalah tajwid. Di dalam ilmu tajwid banyak beberapa imam-imam, termasuk yang disebutkan tadi Abu Habs, ada lagi Ibnu Am kalau tidak salah. Cuma di Madura langka sekali banyak yang sering membaca Al-Quran di makharijul huruf itu terkadang terdengarnya bagi pemuda salah. Karena banyak yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim gitu dan semacamnya. Cuma pertanyaannya, saya perlu idah, narju ilaikum ila idah, penjelasan tentang hadis laisa minna malam yataghannah bil Quran. Itu kami minta penjelasan tentang hadis tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran, sayangnya hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih, tapi riwayat yang ini dhaif. Ya. Riwayat yang ini dhaif. Tapi kita punya kaidah dalam usul fikih, ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu madlulnya. Dalilnya dhaif belum tentu madlulnya dhaif. Hadisnya dhaif belum tentu isinya dhaif. Sepakat? Oke. Antum gak sepakat juga gak apa-apa. Ya. Ad-dalil ghairu madlul. Betapa banyak hadis yang sahih enggak diamalin, madlulnya ghairu sahih. Contoh Radhaul Kabir. Tahu Radhaul Kabir? Supaya menjadi saudara susu, itu udah gede nyusu gitu. Itu hadis-hadis Muslim. Hadisnya sahih tapi la yu'mal bih. Istidlalnya enggak boleh. Jadi madlulnya ghairu sahih walaupun riwayatnya sahih. Gitu.